A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-thahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang riyadah. Jadi kita ini masih di dalam bab pengenalan beberapa istilah di dalam irfan amali atau tasawuf. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang musyaratah, muraqabah dan muhasabah. Kurang lebih istilahnya seseorang jika ingin berjalan menuju Tuhan, tentu ia harus mempunyai program supaya berbagai penghambat dan penghalang bisa ia lalui. Salah satu metode yang bisa membantu seorang salik dalam sair suluknya yaitu musyaratah, muraqabah dan muhasabah ini. Dalam artian langkah yang harus dilakukan seorang salik dalam melaksanakan riyadahnya, pertama adalah musyaratah. Musyaratah tentu kita sudah bisa tahu apa arti secara lafaznya. Syarat, musyaratah ya dari akar kata syarat, yakni mensyaratkan pada dirinya untuk senantiasa berada dalam kondisi kepatuhan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu musyaratah. Jadi ya diri kita sendiri yang mensyaratkan diri kita supaya selalu dalam kondisi ketaatan dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengerjakannya pada awal hari ketika bangun tidur malam, ya, ia berjanji pada diri, kita berjanji pada diri kita bahwa hari ini kita tidak akan melakukan sama sekali perbuatan yang melanggar perintah dan larangan Tuhan. Jadi kita berjanji bahwa pada hari ini akan istiqamah mengerjakan semua perintah Tuhan yang tentunya bagi kita, ya. Dan juga meninggalkan semua larangan Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwasanya sair suluk di dalam Islam itu sangat inheren dengan syariat Tuhan. Karena itu pada hakikatnya sangat tidak benar ada irfan dan sufistik yang istilahnya membahasakan bisa sampai kedekatan pada Tuhan tanpa bersyariat atau tanpa konsisten terhadap seluruh syariat. Menurut urfa kita sedikit saja ada kelalaian dalam menjalankan syariat, penghalang dalam perjalanan. Tapi ada yang beranggap syariat itu tahap awal saja. Jadi seperti itu memang. Syariat bisa disebut mukaddimah. Tapi jangan kita istilahnya melihat syariat seperti tangga yang dipakai naik
ke apa istilahnya atap, ya. Dimana kalau sudah sampai di atap, tangga bisa dilepas. Makanya perumpamaan yang paling tepat itu angka. Jadi dia misalnya angka 1, dan mana kalau kita tidak, ya mulai dari 1 tidak akan mendapat 2. Kalau kita sampai di 2 menghilangkan 1, kembali ke 1 lagi. Kan begitu. Ya. Kalau kita menghilangkan 1 kan kembali ke 1. Perumpamaannya. Ya, bahkan dalam dimensi itu justru kalau kita menghilangkan ini syariat terjun bebas, justru ya terjun bebas pada penurunan. Pada ya. Mungkin saja tentunya setan dalam masalah ini menggambarkannya sebagai suatu perkara yang besar dalam musyarakah itu, ya, untuk melemahkan Salik dalam keputusannya. Tapi Salik harus bertegas menjalankannya dan mengeluarkan pengaruh syaitan serta bala tentaranya dari kalbunya. Nah, kalau kita di pelajaran 40 hadisnya Imam Khomeini ada pembahasan jihad nafs, beliau jelaskan di situ tentang bala tentara rahmani dan syaitani. Di mana bala tentara rahmani dan bala tentara syaitani itu tempat peperangannya itu di dalam kalbu kita, di dalam nafs kita. Kita harus berusaha memenangkan bala tentara rahmani, ya. Jadi mungkin saja setan itu, ya, menggambarkan bahwa itu suatu perkara besar, sulit, sama dengan kita semua mungkin. Dulu saya menyesal, di Qum banyak guru sair suluk, ya, tapi itu terjemahkan dalam benak saya, berat sekali orang sair suluk. Banyak di sana guru. Ya, di sana banyak, di sana muridnya lama banyak, ya. Dan muridnya lagi yang lain banyak di sana. Kita bisa dapati, ya, mereka memang diberi istilahnya ijazah untuk mengajar dan membimbing, ya. Saya waktu kembali ke Qum, saya menghadap sama muridnya Alamat Tabatabai, tapi saya pernah berguru sama beliau. Dulu saya berguru Asfar jilid 3 sama Tafsir Al-Mizan. Ya, yang keduanya ini saya datang juga banyak ikuti pelajaran beliau. Saya bilang saya mengajar akhlak di Qum, tidak ada orang bisa mengajar. Ketawa-ketawa dia. Karena pengajar akhlak itu artinya sebelumnya dia sudah harus akhlaknya bagus. Ya. Kita siapa kalau mau bagus semua akhlak tak baru mau mengajar? Kan susah. Ya. Tidak ada jalan lain, ya, meskipun kita banyak kekurangannya, ya kita mengajar, ya, supaya ada ilmu itu bisa ini, ya. Cuma dalam membimbing tidak bisa orang sembarang membimbing, ya, itu istilahnya haruslah pernah dibimbing dan mencapai suatu makam tertentu, ya. Jadi kita harus tentunya tetap menjalankannya dan mengeluarkan pengaruh syaitan serta bala tentara dari kalbu kita. Ya, kita tentunya harus mengutuk syaitan yang senantiasa berusaha menyesatkan kita dari jalan kesempurnaan. Nah, apabila kita sanggup menjalani satu hari, kan begini sebenarnya, kalau dalam Islam itu beratnya, ya, bukan cuma istiqamah, memang berat menjalankan kita karena syariat dalam perspektif Islam ini apa saja istilahnya, ya, membuat kita tergelincir, baik itu perintah tidak dilakukan maupun larangan yang kita langgar, ya. Kenapa misalnya seorang kadang harus memilih khalwat, ya? Karena kalau bersosial tidak bisa terhindar dari dosa. Sederhananya seperti kita ini laki-laki yang banyak terjebak mata kita.
Hidup di Indonesia ini kan banyak terhidang itu yang haram dilihat. Tapi bagaimana? Saya tadi ke pasar, misalnya, tersisa kita kalau ke pasar, semua ada semua penampilan di situ. Makanya mereka kadang harus khalwat, tapi sebenarnya jalan khalwat itu ya bisa dikatakan, atau jalan tidak bertemu manusia itu jalan paling lemah dalam perjalanan kesempurnaan. Kalau anjuran kita punya urapa-urapa Syiah, ya bersosial. Di dalam bersosial tersebut, ya justru ini lebih menempa. Jadi kan seperti misalnya ibarat membuat pedang, semakin ditempa, semakin hasilnya sempurna. Ya. Kalau pergi khalwat kan tidak ditempa dengan berbagai ujian. Ya. Makanya Islam menganjurkan berkeluarga. Dalam berkeluarga itu tempaan untuk ya meraih kesempurnaan. Bukan misalnya milih hidup sendiri, membujang gampang. Ya, membujang kan gampang. Ya. Kita mau salat berlama-lama, tidak ada yang halangi. Tapi berkeluarga. Mau ke salat lama-lama, istri bilang pergi belanja dulu. Atau sebaliknya, istri mau istilahnya salat berlama, suami bilang tolong bikinkan kopi. Tolong bikin kopi. Ya. Belum kalau misalnya ada yang diurusi keluarga kan, antar sekolah anak, ya. Jadi lebih berat. Idealnya Islam itu justru memandang bahwasanya ya perbuatan kita yang selaras dengan kehidupan keluarga Islami ibadah. Ya. Di pertemuan pertama saya singgung, jadi jangan pikir semuanya salat yang menaikkan makam. Ya ini salat saja. Salat iya. Salat itu menurut Ayatollah Bahjat, setiap ragam salat juga menghasilkan istilahnya kunci-kunci penyingkapan yang beragam. Jadi setiap ragam salat ya, juga mempunyai istilahnya kunci-kunci untuk menyingkap yang beragam. Makanya tidak sama semua. Ya, jadi salat penting, tapi tidak melulu semuanya salat. Kalau ulama akhlak kita mengatakan, satu kita punya ucapan yang menyakiti kalbu orang, terjerembab kita dalam perjalanan. Ya. Jadi satu perkataan menyakiti orang. Di sini kita semua suami hati-hati. Saya sendiri pertama, ya terbiasa dengan kehidupan keluarga, kadang sudah dianggap tidak terlalu hati-hati kita terhadap keluarga. Ini semua kadang nasihat ulama-ulama besar kita, karena kita kalau pada orang lain menjaga itu kan. Kalau kepada orang lain kita sangat jaga karena ada keseganan, kesungkanan kita. Tapi terhadap keluarga, istri, anak, ada pernah kisahnya Ayatollah Hasan Sadamuli. Jadi beliau setelah belajar mengajar ini, makan. Salat dulu, kemudian makan, waktu istirahat. Nah, ketika mereka ingin istirahat sedikit, tapi di antara ini keluarga mereka ada anak-anak juga semua yang ribut. Ya, ribut sekali, tidak misalnya membuat mereka istirahat. Saya ingat-ingat betul itu, kalau saya istirahat anak-anak ini paling muncul itu ketidakganuan kita kan. Beliau memarahi itu anak-anak. Nah,
Nanti setelah beliau meraih baru kembali pada kesadarannya. Akhirnya untuk menenangkan dirinya, kenapa saya melakukan ini kan tentu istighfar semua. Untuk menghibur hati anak-anak, dia pergi belanja kue-kue manisan untuk diberikan sama anak-anak supaya senang untuk ini. Tapi belum tenang hatinya. Karena tidak tenang hatinya, akhirnya dia melakukan perjalanan ingin menemui. Ketika itu dia ingin menemui saudaranya Allama Tabatabai. Jadi saudara Allama Tabatabai itu tidak terkenal, tidak masyhur karena kita misalnya tidak lihat karyanya, tapi dia urafa besar juga, ya, sama dengan Allama Tabatabai. Jadi dia pergi ke daerah disebut Tabriz, ya. Ketika beliau sudah sampai, ceritanya sudah singkat, sampai di situ di rumah sang guru ini, langsung dibilang tidak begitu orang kalau mau melakukan perjalanan kesempurnaan. Jadi kayak tembus juga ya. Orang-orang seperti ini, guru terhadap murid ini sudah ini. Tidak seperti itu ya. Orang kalau mau perjalanan kesempurnaan ya, itu tidak bisa ya. Ya, seperti itu. Jadi terhadap anak pun, terhadap apalagi terhadap istri, bahkan ya, kita semua ini istilahnya ya. Nah, ini Islam. Tidak seperti itu kalau dalam perspektif yang lain. Ya, jadi saya tidak yakin itu pembahasan kesamaan irfani agama-agama. Kan itu wacana masyhur itu di kalangan para rosan fikir kalau kita istilahnya, pemikir-pemikir liberal. Ya, kesamaan dalam hak, kesamaan dalam agama, kesamaan dalam irfan. Tidak yakin saya. Karena yang seperti sekecil ini saja kita tidak lakukan dalam Islam, tidak ada yang bisa didapat. Ya. Sempurna. Ya, sempurna. Bahkan klaim kita urafa Syiah, Sunni pun tidak bisa sampai sebagaimana makam yang disampai oleh Syiah. Kalau tidak mengakui keimamahan. Ini. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak bisa sampai pada tauhid yang asli, yang paling puncak. Jadi bisa saya bilang mungkin memang mereka dapati, tapi tidak bisa sejauh yang diperoleh Islam. Kan para orang-orang tertentu itu kan dengan menjaga berbagai hal-hal yang menurut perspektif ini. Sebenarnya bukan agamanya yang mengantar ke sana, tapi ketaslimannya terhadap kebenaran. Kalau kita mau bahas secara teologis, makanya bukan sama kesapa, ada kemiripan, tapi tidak sama persis. Bukan sama itu. Ya, jadi kalau kita sudah lewati istilahnya satu hari musyawarah, tentu perlahan-lahan membawa kemudahan bagi kita pada hari-hari berikutnya. Jadi misalnya hari ini jangan marah. Dulu saya suka marah, tapi mudah-mudahan saya sudah semakin hilang. Ya. Jadi satu hari saja kita tahan misalnya marah, ya ini perlahan-lahan ya istilahnya itu akan membuat kita ini akan kuat menahan marah. Nah, secara anjuran Ayatollah Bahjat, kalau ada orang misalnya suka marah, karena juga tabiat kita kan berbeda-beda. Tabiat seperti misalnya saya lihat-lihat seperti Pak Hizbullah, mungkin dia bukan tukang marah misalnya. Asli. Yang dilihat di luar. Atau sebaliknya. Ya. Nah, itu anjurannya Ayatollah Bahjat, banyak berselawat. Jadi kalau marah yang kita harus hilangkan pada diri kita itu banyak berselawat. Dan istilahnya itu selawat dengan penuh perhatian. Jadi banyak terapi-terapi dari Ayatollah Bahjat secara praktis. Itu banyak. Misalnya mau konsentrasi.
susah konsentrasi, banyak berzikir la ilaha illallah. Ya. Mau terhindar dari penyakit riya dalam beramal, itu banyak zikir la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ini dari Ayatollah Bahjat. Langkah berikutnya setelah musyarata adalah murakabah, yakni kelaziman dari tidak meninggalkan perintah-perintah ilahi serta tidak melanggar larangan-larangannya adalah murakabah, yaitu mengontrol dan mengawasi nafs supaya tidak tergelincir sama sekali dalam pelanggaran perintah dan larangan ilahi. Kondisi senantiasa dalam pengawasan dan penjagaan terhadap diri inilah yang disebut ulama akhlak sebagai murakabah. Kita ini kan apa istilahnya? Seperti kita semua ini. Kita ini semua memahami yang baik, yang benar, dan ingin yang baik dan benar semua. Seperti itu. Cuma kita tidak jarang terpengaruh dengan kondisi. Nah, disinilah yang dibutuhkan murakabah itu, yakni senantiasa mengontrol nafs, mengontrol diri kita, mengawasi diri kita. Supaya di berbagai kondisi dia tidak lalai, dia tidak lupa dan tergelincir. Kita saja sederhana. Yang banyak terjadi sama kita, termasuk saya, berkumpul-kumpul sesama laki-laki atas nama organisasi, kita ghibah teman. Astagfirullah, kan begitu? Atas nama organisasi dicerita teman, apakah kepemimpinannya, apakah kebijakannya. Kalau iya rapat misalnya, dan memang tentang kebaikan organisasi memang penting, mungkin bisa, karena ada memang juga tempat-tempat tertentu itu kita bisa ya mengungkap permasalahan, bisa. Tapi kadang kita biasa saja dengan mudah, ya. Hadir ke rapat misalnya si fulan, apa itu sibuknya, ya, tidak ngurus ke lembaga, ya. Mudah saja. Nah, kalau perempuan juga begitu, ya. Kalau perempuan atas nama soal-soal hidup yang sehari-hari, masakanlah, pakaianlah, ya. Iya. Pergi ke rumahnya, nah hidangkan bakso, tapi ada tapinya. Aduh, kenapa ada tapinya lagi? Itu semua. Jadi dari lisan ini, dari mata, dari pendengaran. Karena seperti ghibah kan, sebagaimana haramnya lisan mengucapkan ghibah, demikian haramnya telinga mendengarkan ghibah. Karena biasa kita tidak terlibat, tapi asik kalau kita dengar. Ya. Nah, padahal fikihnya harus kita cegah. Kalau tidak bisa kita cegah, tinggalkan. Kan fikihnya itu. Ya. Nah, Islam melihat semua ini penghalang dalam perjalanan. Ya. Ya. Jadi itu tadi kan, mengawas nafs, mengontrol nafs. Pas kita istilahnya sadari bahwa itu ghibah, kalau tidak bisa memang tegur ya mungkin harus ditinggalkan. Artinya tentu dengan jalan yang baik supaya ya tidak merusak relasi kita, hubungan kita dengannya toh. Ya. Ada cerita bagus itu di Rusia. Putin itu lebih Islami daripada yang lain dalam satu dimensi ini. Jadi dia ada telepon. Dia menemui
pejuang-pejuang yang mati istrinya. Mati istrinya, salah. Mati putranya. Jadi ibu-ibu yang dia temui yang mati putranya. Ya. Nah, kan adatnya barat. Tradisinya barat toh. Kalau misalnya bertemu Ki, cium-ciuman, jabat tangan dan cium-ciuman itu. Jadi dia ini semua sama yang lain. Ada seorang muslim yang C-nya kan, putranya C-nya, dia menolak. Putin tidak tersinggung. Putin bilang, ya saya paham. Dan itu juga justru sebuah nilai yang ada di dalam masyarakat muslim yang berlaku dan bagus. Ya. Jadi dia paham itu. Beda misalnya kalau kita kan, tadi kan cerita tersinggung. Ya. Ada misalnya orang jabat tangani kita tolak, tersinggung. Tapi mulai sekarang tidak seperti itu. Sudah alhamdulillah berlaku secara ini. Ya. Berlaku secara ini. Jadi tidak bisa orang tersinggung kalau kita tinggalkan istilahnya sebenarnya. Cuma ya masalah juga karena ya itu. Biasa ada yang mau dilakukan kalau tinggalkan. Nggak jadi gitu. Tapi di dalamnya di situ saling. Ya, jadi memang kalau misalnya dalam keadaan kita memang mau pertemuan biasanya susah kita tinggalkan. Ya. Ya seperti itu mungkin telinga jangan dibawa mendengar. Jadi ada kan namanya terdengar, ada mendengar. Ya. Kalau terdengar sebenarnya kita tahan tidak mau dengar, tapi terdengar Ki. Kalau mendengar memasang kuping. Ya, dan itu yang kita lakukan. Ya pasang kuping kita ingin apa lagi ya lanjutannya. Astagfirullah. Nah, jadi perhatian terhadap nafs ini pada dasarnya kita juga bisa jumpai syarat Al-Quran. Ya, meskipun dalam hal ini berbicara secara istilahnya keseluruhan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan nafsnya. Jadi setiap nafs memperhatikan apa yang dia buat bagi hari esok. Hari esok ya tentu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Di sini 2 kali diperintah bertakwa. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di dalam tinjauan Islam ya, dan inilah ajaran Islam serta manusia suci, tidak ada perbuatan kita sia-sia, tak terhitung. Semua terhitung. Jadi misalnya ucapan kita, dia hilang secara suara, ya, tapi itu sudah terekam. Apa nilainya? Makanya di sini kan Al-Quran menyatakan hendaklah diri memperhatikan ya apa yang telah diperbuatnya, apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Karena semuanya terekam. Tidak ada yang tidak terhitung. Ini di dalam tinjauan Islam. Dan ini yang membentuk kita punya. Jadi kita punya wajah sebenarnya ini, wajah batin, setiap saat berubah-ubah. Setiap saat berubah-ubah. Ya, saya sudah sangat banyak menyinggung kalau kita punya wajah lahir ini Tuhan yang musawirnya, yang membentuknya. Ya bisalah dirubah mungkin kadang misalnya orang mempermancung hidungnya dan bagaimana lainnya. Tapi ya secara bentuk aslinya ya Tuhan membuatnya.
Tapi kalau kita punya rupa batin, kita yang membuatnya dalam perjalanan hidup kita ini. Dan setiap kali bisa berubah, setiap saat bisa berubah. Ya. Tergantung dari amaliyahnya. Amalia kita ini sangat berperan membentuk kita punya wajah batin. Makanya banyak riwayat menjelaskan bahwasanya ya ibadah-ibadah kita itu membuat indah kita punya wajah batin. Tapi dosa-dosa kita membuat buruk wajah kita. Saya pernah membuat tulisan dan saya nukil dari pandangan seorang arif. Ya, jadi dia bilang di situ tegas, ya ini kami saksikan. Jadi mereka saksikan. Ini kami saksikan. Jadi wajah batin kita itu mereka saksikan. Jadi misalnya Quran itu sedikit-sedikit dia menyingkap. Misalnya penghuni neraka itu ada yang makanannya adalah zakum, ya, zakum, ya. Jadi fenomena seperti itu para urapa menyaksikan kenyataannya. Itulah yang membuat tersiksa. Nah, semua itu sebenarnya kalau dalam falsafah yang ini itu kita buat. Jadi semua ini kita buat, sekarang kita buat, nanti dia mendapatkan bentuk kenyataannya di hari akhirat. Jadi dia, kalau ini satu pandangannya, jadi dia tidak datang dari luar, tapi muncul dari diri. Ya, jadi kitalah yang membakar diri kita sendiri. Makanya ada penjelasan ayat misalnya yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu kalau tidak salah. Ya, ya, manusia sendiri. Karena dia sendiri yang membuat. Sama dengan juga yang kelezatan, semua manusia. Jadi ya dia tidak datang. Tapi ini persepsi, salah satu persepsi. Kalau persepsi lain ya dari luar, ini juga bisa diterima mungkin. Nah, dalam ayat ini di samping perintah Tuhan kepada orang mukmin untuk bertakwa, juga perintahnya supaya mewaspadai dirinya. Sebab hanya dengan senantiasa mewaspadai diri, seorang hamba dapat terjaga dari segala bentuk ketergelinciran. Amirul Mukminin Ali alaihissalam dalam hal ini berkata, jadikanlah dirimu pengawas terhadap dirimu. Di kesempatan lain, beliau berkata, sepantasnya manusia berkuasa atas nafsnya dengan mengontrol atau murakabah kalbunya. Allamah Tabatabai rahmatullah alaih dalam hal pentingnya murakabah berkata, kunci segala sesuatu adalah murakabah. Apabila murakabah tak ada dan tak benar dilakukan, amalan-amalan lainnya dalam sair dan suluk tidak punya pengaruh sama sekali. Ayatullah Haq Senos rahmatullah alaih berkata, jalan mengetahui kapan syaitan datang adalah murakabah. Beliau juga berkata, semoga Tuhan merahmati Allamah Tabatabai yang berkata, permulaan adalah murakabah, pertengahan juga murakabah, serta akhir juga adalah murakabah. Jadi dalam istilahnya memperbaiki diri, murakabah ini suatu hal yang sangat penting sekali. Kalau kita tidak murakabah, tidak apa istilahnya, kayak di situ kita berjalan tempat, satu waktu baiki, satu waktu buruki lagi, satu waktu naiki, satu waktu turun lagi. Sesuai dengan kondisi. Ya, sesuai dengan kondisi. Tapi kalau dengan program murakabah ini atau memprogram diri ini mulai tadi musyaratah, murakabah itu istilahnya kita mungkin bisa tinjau selalu naik. Ya, selalu naik. Dan memang seorang pejalan menuju Tuhan mestinya selalu naik. Ya.
Kalau kita tidak melakukan hal seperti ini, itu tadi. Mau datang lagi bulan Ramadan, baiki lagi. Ya. Pergi lagi bulan Ramadan, kembali lagi seperti adat semula, tradisi semula kan begitu sih rata-rata kehidupan kita. Ya. Jadi momentum. Ya. Seperti itu. Padahal kan setelah bulan puasa, dalam riwayat dijelaskan, selesai puasa orang yang diterima puasanya bersimi lagi secara bayi, seperti lahir kembali. Kan di situ misalnya start menjadi baik, terus jangan lagi ulang menjadi tidak baik, sehingga harus lagi pada bulan Ramadan berikutnya seperti itu. Nah, sehingga ini kita semua tidak bisa mengalami pengalaman-pengalaman Lailatul Qadar misalnya. Ya. Karena berulang-ulang jika seperti itu. Ya. Nah, nanti setelah murakabah baru muhasabah. Jadi tadi musyaratah. Kapan dilakukan musyaratah? Ya ini selepas tidur malam dilakukan musyaratah. Sementara musyaratah ini bisa istiqamah dilakukan kalau harus atau murakabah, dengan murakabah. Ya, ini harus dikawal dengan program murakabah. Setelah murakabah, muhasabah, ya. Yang mana ya mengevaluasi sebelum tidur di malam hari, melakukan evaluasi terhadap nafs, muhasabah nafs. Sebab murakabah sendiri akan sempurna apabila disertai dengan muhasabah. Salik meninjau amal perbuatannya dalam seharian. Apakah terdapat pelanggaran ataukah tidak terhadap musyaratahnya. Apabila ia menjumpai dirinya berbuat pelanggaran, maka segera beristighfar, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala atas kehilafannya. Dan apabila ia menemukan dirinya selamat dari pelanggaran dan kesalahan, ia segera bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melindunginya dari perbuatan kesalahan. Jadi di sini kita lihat ya, antara istighfar, meminta ampun, dan syukur. Peran meminta ampun yakni supaya kesalahan, dosa itu termaafkan dan dihilangkan dari diri kita. Peran syukur itu menambah. Jadi kan ayatnya begini, la in syakartum la azinannakum la azidannakum. Meskipun para ahli tafsir menafsirkan menambahkan nikmat padamu, tapi bisa dimaknai menambahkan dirimu, kesempurnaanmu. Ya. Jadi syukur itu dalam dimensi, salah satu dimensinya yang ada dia pertahankan. Jadi yang sudah ada dia pertahankan. Ada riwayat mengatakan tidaklah yang apa Tuhan berikan padamu itu akan hilang dari dirimu, melainkan kau melakukan pelanggaran. Ya seperti itu. Jadi kalau ada misalnya kenikmatan ma'nawi atau kondisi-kondisi tertentu yang sudah kita peroleh, tapi hilang dari diri kita, yakin ada pelanggaran. Ya. Nah, jadi perannya syukur itu pertama mempertahankan apa yang kita dapat, yang kedua yakni menambah, ya menambah yang belum kita dapat, ya itu syukur. Dan ya istilahnya syukur ini ya sangat tentunya penting sekali. Makanya banyak juga riwayat tentang syukur di dalam lisan suci Ahlul Bait alaihissalam. Amirul Mukminin Ali alaihissalam dalam menjelaskan perkara muhasabah ini berkata, seseorang yang menghisab dirinya, ia akan berhenti atas aib-aibnya dan mendapatkan penguasaan terhadap dosa-dosanya.
serta akan mencari taubat atas dosa-dosanya dan akan memperbaiki aib-aibnya. Pentingnya muhasabah yang disyaratkan dalam riwayat ini seperti ini. Kan kita itu kadang melakukan kesalahan, tapi karena kita tidak perhatian terhadap kesalahan tersebut, kita tidak bertaubat dengannya. Ya, kita tidak bertaubat dengannya. Minta ampun. Ya, itu perkara lain bisa berulang. Tapi kalau kita tidak muhasabah, dia lewat begitu saja. Artinya tercatat. Ya, dosa itu. Tapi kalau kita muhasabah, tidak luput dosa itu dari istighfar kita. Kenapa? Karena kita akan hitung-hitung. Oh, hari ini seperti ini. Oh, ini saya. Oh, di sini saya. Oh, di sini saya misalnya. Oh, ada saya dapat ini. Di sini tadi. Ya. Saya terkecoh. Ya, nguping Kak misalnya kan, nguping Kak dari fitnah misalnya, kan fitnah juga. Nguping Kak fitnah. Ya. Nah, di situ kita bisa istighfar. Tapi kalau tidak kan ya dia nggak berlalu itu nguping fitnah tadi, enggak di ini. Nah, itu. Ini makanya ini syaratnya Imam Ali alaihissalam. Betul-betul istilahnya para maksumin alaihissalam. Seseorang yang menghisab dirinya, ia akan berhenti atas aib-aibnya dan mendapatkan penguasaan terhadap dosa-dosanya, serta akan mencari taubat ya, atas dosa-dosanya. Karena dia hitung itu apa-apa saja ya, dan akan memperbaiki aib-aibnya. Jadi begini, tidak selamanya itu ada namanya khuturat. Kalau Ustadz tahu apa itu khuturat. Jadi sesuatu itu yang datang tiba-tiba pada diri kita, ya baik itu perbuatan baik, ya maupun perbuatan tidak baik. Nah, ada juga baiknya. Kalau ada juga baiknya, tidak semuanya kurang, tidak semuanya tidak baik. Tapi pada fase tertentu itu harus dihilangkan. Kalau sayr suluk. Tapi yang saya maksudkan baiknya itu begini. Kan kita itu kadang dosa-dosa itu tidak sempat kita taubati. Kenapa? Waktu itu kita memang belum menyadari untuk menobatinya. Tapi ketika dia hadir itu membantu kita untuk tahu kembali, oh ada pernah seperti ini saya lakukan. Kan begitu? Ya. Segeralah kita ya tobati. Jadi itu namanya khuturat. Jadi apa ingatan-ingatan, pikiran-pikiran yang datang secara tiba-tiba itu seperti itu. Ya, itu ada baiknya. Ini menurut Ayatollah Bahjat. Saya kutip perkataan beliau, maksudnya kandungan pandangan beliau. Ya, baiknya di situ. Karena ya ini tadi ya kita misalnya sudah berlalu tidak diingat, tapi kenapa dia datang saja tiba-tiba kan kita misalnya tidak ada hubungannya dalam aktivitas keseharian kita, tapi tiba-tiba ya datang seperti itu kan. Nah, itu bagus. Ya, kita segera taubat ya. Oleh karena itu salah satu aspek muhasabah adalah mencari tahu kekurangan-kekurangan amalia dan akhlak. Sebab seseorang selagi ia tidak mengetahui kekurangan-kekurangan nafsnya, maka ia tidak akan pernah bergerak untuk menghilangkannya. Dan ia selamanya dalam kondisi berkhayal bahwa dirinya sempurna tanpa punya kekurangan-kekurangan amalia dan akhlak pada nafs. Nah, ini kita semua dilanda penyakit ini. Selalu kita berpandangan diri kita ini sempurna, diri kita ini tidak punya kekurangan. Imam Kazim alaihissalam berkata, bukan dari golongan kami orang yang tidak menghisap nafsnya setiap hari. Apabila ia mengerjakan amal baik, maka ia bermohon kepada Tuhan untuk diperbanyak. Dan apabila ia mengerjakan perbuatan buruk, maka ia memohon ampun pada Tuhan serta bertobat kepadanya. Tahap-tahap ini semua pada awal melakukannya akan terasa berat dan kadang akan mendapati dirinya tidak menjalankannya secara sempurna. Jadi tahap awal itu kadang kita menjumpai diri tidak menjalankan secara sempurna. Akan tetapi salik harus berusaha untuk menjalankannya secara lebih baik hingga ia mendapatkan kondisi malakah pada dirinya. Dengan itu ia akan mengerjakan dengan
perasaan ringan, serta menemukan kemudahan amalia dan ibadah dalam dirinya. Jadi ini 3 tadi cara ya dalam memperbaiki diri. Ada juga tambahan, biasanya ada juga disebut muakhadzah ya, atau muakabah ya, muatabah ya. Jadi istilahnya kalau dia melanggar, dia sanksi ke dirinya. Tapi ada juga yang tidak menganjurkan, tapi ada juga yang menganjurkan memberi sanksi dirinya. Dan memberi sanksi ya tentu yang membuat dia jerah supaya tidak mengulangnya. Kan kalau ringan-ringan sanksinya aja bisa saja istilahnya dengan mudah ya dia ini. Jadi memberi sanksi dirinya ya, misalnya lah yang sederhana, sekali saya mendengar ghibah saya bersedekah 100.000. Wah itu kan berat itu. Berat itu kan, atau ya pasti dia akan terhindar itu ya. Saya kira sudah jam 6, kita punya waktu sudah selesai, kita akhiri sebelum datang waktu maghrib. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.